Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asimetris kuantum. Sebelumnya, perkenalkan saya Safanisa Aulariski dengan NIM 22018.008 dan teman-teman saya. Saya Isyana Hikmah dengan NIM 2201834. Saya Ainun Marziah dengan NIM 2201824. Saya Arif dengan NIM 220180138. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang asimetris kuantum. Nah, asimetris kuantum itu adalah gabungan konsep yang merujuk pada sistem kuantum yang memiliki ketidakseimbangan atau ketidaksimetrian, baik dalam sifat fisiknya maupun dalam penerapannya. Salah satu pendekatan utama dalam kriptografi asimetris kuantum adalah distribusi kunci kuantum atau quantum key distribution yang memungkinkan dua pihak untuk berbagi kunci rahasia dengan cara yang aman dan dapat mendeteksi adanya penyadapan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut ini merupakan tampilan dari program asimetri kuantum. Di sini ada melakukan beberapa import, yaitu ada import random yang berfungsi untuk menghasilkan angka acak, numpy yang berfungsi untuk operasi array, dan base 64 untuk encoding dan decoding. Di sini juga kami menggunakan Flash untuk melakukan atau membuat aplikasi webnya. Di sini ada pembuatan aplikasi, yaitu app sama dengan Flash. Kemudian di sini ada def generate bytes n yang berfungsi untuk menghasilkan n bit acak seperti 0 atau 1. Kemudian di sini ada def generate base n yang berfungsi untuk menghasilkan n basis acak seperti plus ataupun x. Def main share kubytes yang def main share kubytes dalam kurung bytes, Alice base, Bob base yang berfungsi untuk mengukur kubik berdasarkan basis Alice dan Bob. Di sini apabila adanya penggunaan for yaitu if else, di mana apabila hasilnya sama maka hasil ukur sama dengan bit, apabila tidak maka hasilnya akan acak. Di sini ada def shift case dalam kurung Alice bytes, Alice base, base Bob base, yaitu berfungsi untuk menyaring kunci berdasarkan basis yang cocok. Di mana apabila base Alice sama dengan base Bob, maka dia akan diambil indeks di mana basisnya cocok dan dilakukan pengembalian bitnya. Kemudian di sini ada def text to bytes yang berfungsi untuk mengubah teks menjadi bit. Def bytes to text dalam kurung bytes yang berfungsi untuk mengubah bit menjadi teks, yaitu di sini dia akan mengubah bit menjadi teks, tapi teksnya itu dalam bentuk karakter seperti simbol, angka, ataupun huruf. Dan di sini ada melakukan try-nya, dan apabila hasilnya description fail, berarti dia bitnya tidak lengkap. Kemudian ada def binary to bytes dalam kurung binary string yang berfungsi untuk mengubah string binar menjadi array byte. Kemudian di sini ada penggunaan XOR, yaitu def XOR encrypt descript dalam kurung data bytes, keybytes yang berfungsi XOR untuk enkripsi dan deskripsi data. Kemudian di sini ada def encoder underscore text dalam kurung bytes yang berfungsi untuk mengubah hasil byte enkripsi menjadi format base 64. Kemudian di sini ada def decoder text dalam kurung encoder underscore chipper yang berfungsi untuk mengubah teks base 64 kembali menjadi array
byte. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dengan NIM 220180148 masuk kepada rute untuk halaman utama atau dashboard. Nah, pada dashboard ini memiliki return render template yang berfungsi untuk memanggil fungsi dashboard dari server. Nah, fungsi itu akan mengembalikan file HTML bernama dashboard HTML, jadi browser akan menampilkan tampilan dashboard. Nah, rute untuk proses enkripsi ini, kalau orang mengakses enkripsi, server akan masuk ke fungsi enkripsinya. Artinya rute ini bisa menerima permintaan biasa, GET atau formulir yang dikirim atau post. Disiapkan dua variabel kosong result yang sama dengan non hasil enkripsi dan error sama dengan non untuk variabel yang mungkin terjadi. Nah, masuk ke try. If request method post plain text request.form plain text, if not plain text. Base value error text cannot be empty. Nah, kalau pengguna menekan tombol kirim di form post, maka server mengambil isi inputan dari field plain text. Nah, kalau plain text kosong, maka akan muncul error text cannot be empty. Bagian ubah pesan ke bit. Message bits, text to bit, plain text, n sama dengan len, message bits. Artinya teks yang dikirim user diubah menjadi bentuk bit 0 dan 1 menggunakan fungsi text to bits. N adalah jumlah bit hasil konversi tadi. Masuk ke generate bit dan basis untuk Alice and Bob. Alice bit, generate bits. Bob base, generate basis. Artinya dibuat bit-bit acak dan basis acak untuk dua orang fiktif, Alice dan Bob. Generate bits membuat bit acak sebanyak n buah, generate base membuat basis acak sebanyak n juga. Ini biasanya dipakai dalam kriptografi kuantum untuk membuat kunci rahasia bersama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang Marehan. Baik, selanjutnya itu ada Bob underscore bit, measure.qubits, Alice underscore bits, Alice underscore basis, Bob underscore basis. Jadi fungsinya ini untuk mengatur qubit dari Bob berdasarkan bit Alice, basis Alice dan basis Bob. Ini maksudnya itu Alice kirim qubit pakai basis tertentu, itu Bob mengukur pakai basis yang dia pilih. Jika basis Alice dan Bob sama, hasilnya akurat. Kalau beda, hasilnya acak. Kemudian itu ada shifted underscore key, match underscore indices, shift underscore key, dalam kurung Alice underscore bit, Alice underscore basis, Alice Bob underscore basis. Terus fungsinya itu untuk menyaring kunci atau shifted key-nya itu dengan hanya mengambil hasil di mana basis Alice sama dengan basis Bob. Outputnya itu dari shifted key itu bit-bit hasil penyaringan. Untuk match underscore indices itu indeks mana saja yang matching basisnya. Jadi maksudnya itu di QKD hanya bit dengan basis cocok yang dipakai untuk kunci inskripsi. Nah, terus kemudian itu ada encrypted underscore bits sama dengan store underscore encrypt underscore descript. Dalam kurung message underscore bits shifted underscore key. Jadi fungsinya ini untuk mengenkripsi pesan dengan operasi SOR antara message bits dan shifted key. Jadi maksudnya ini SOR ini operasi dalam kriptografi. Dan karena kunci ini random dari qubit, maka hasil enkripsinya aman. Terus kemudian ada encoded underscore cipher sama dengan encode underscore cipher text. Encrypted underscore bit. Jadi fungsinya ini untuk mengencode hasil enkripsi ke format base 64. Terus kenapa base 64? Karena hasil enkripsi berupa bit 0 dan 1. Supaya mudah dikirim via web, API, dan lain-lain, perlu diubah ke teks variable atau base 64.
Kemudian untuk menyimpan semua hasil ke dalam dictionary, yaitu result ya, dari original text. Ini teks asli sebelum dienkripsi. Untuk message underscore bits, ini bit-bit representasi dari pesan 0 dan 1 dalam string. Kemudian ada Alice underscore bit, ini bit yang dikirim Alice sebelum pengukuran. Terus kemudian ada Alice underscore basis, ini basis yang dipakai Alice. Terus kemudian ada Bob underscore basis, ini basis yang dipilih oleh Bob. Dan match underscore indices, ini posisi indeks di mana basis Alice dan Bob cocok. Kemudian ada quantum underscore key, ini hasil shifted key atau kunci inskripsi. Dan kemudian encrypted, ini cheaper, teks hasil dari enkripsi, sudah dalam bentuk base 64. Dan kemudian ada exception as a error. Jadi fungsinya ini adalah untuk kalau ada error saat proses, errornya ditangkap dan disimpan di variabel error. Nah, kemudian ada return, render underscore template, encrypted HTML, result, sama error. Jadi fungsinya ini mengirim data, result dan error ke file HTML, yaitu encrypted.html, untuk ditampilkan ke user. Maksudnya itu setelah inskripsi selesai atau error terjadi, hasilnya akan dipresentasikan ke halaman web. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arif. Baik, saya akan lanjutkan rute untuk proses deskripsi. Rute decrypt methods get post ini untuk memberitahu bahwa ini adalah rute untuk fitur deskripsi. Ini berguna untuk mendekorasi fungsi decrypt sehingga saat mengakses decrypt via get atau post request, fungsi decrypt akan dipanggil. Selanjutnya ada definisi decrypt. Ini untuk membuat fungsi decrypt untuk menangani logika deskripsi. Selanjutnya ada result yang sama dengan 0, error atau sama dengan 0. Ini inisialisasi dua variabel result dan error dengan 0. Ini berguna untuk menyimpan hasil deskripsi atau pesan error jika ada. Selanjutnya ada try. Untuk memblok try untuk menangkap error yang mungkin terjadi selama proses deskripsi. Selanjutnya ada if request method sama dengan post. Ini untuk mengecek apakah request yang masuk bertipe post. Post biasanya dipakai saat user mengirimkan data dari form. Selanjutnya ada cheaper text sama dengan request.from. Buka kurung cheaper text, tutup kurung. Quantum key sama dengan request.from. Buka kurung quantum underscore key, tutup kurung. Ini berguna mengambil cheaper text dan quantum key dari data form yang dikirim oleh user. Selanjutnya ada if not cheaper text or not quantum underscore key, receive value error, please enter cheaper text and key. Kalau salah satu dari cheaper text atau quantum key kosong, program memunculkan error dengan pesan please enter cheaper text and key. Selanjutnya ada decode cheaper text, cheaper underscore bit sama dengan decode underscore cheaper text, kurung cheaper text. Itu menggunakan fungsi decode cheaper text untuk mengubah teks sandi cheaper text menjadi representasi bit. Selanjutnya ada ubah kunci ke bit. K underscore bit sama dengan binary underscore 2 bits underscore quantum K. Ini berguna mengubah quantum K yang berupa string biner menjadi array atau daftar bit menggunakan fungsi binary underscore 2 bits. Selanjutnya sesuaikan panjang K. K underscore bit sama dengan np.resize K underscore bits len cheaper bits. Ini untuk menyesuaikan panjang K underscore bits supaya sama panjang dengan cheaper bits. Menggunakan mp.resize dari NumPy. Ini penting agar proses sort nanti tidak error. Selanjutnya deskripsi pesan. Decrypt underscore bit sama dengan sort encrypt underscore decrypt. Kurung cheaper underscore bits K underscore bits.
Ini berguna untuk melakukan deskripsi dengan menggunakan operasi sort antara zipper underscore bits dan key underscore bits. Menggunakan fungsi sort underscore encrypt underscore decrypt. Sort bisa dipakai untuk enkripsi dan deskripsi karena sifatnya reversible. Selanjutnya ada decrypt underscore text dengan bits underscore to text decrypt bits. Ini berguna untuk mengubah sensor yang berupa bit menjadi teks yang biasa menggunakan fungsi bit underscore to underscore text. Selanjutnya untuk menyimpan hasil deskripsi. Reso sama dengan decrypt text original underscore zipper text quantum underscore key dengan quantum underscore key. Ini berguna untuk menyimpan hasil deskripsi ke dalam dictionary result yang nanti akan dikirim ke halaman template .html. Selanjutnya ada exception ASCII. Error sama dengan str kurung i. Menangkap semua error yang terjadi dalam block try lalu menyimpan pesan error ke variabel error. Selanjutnya ada return render template decrypt.html result sama dengan result, error sama dengan error. Ini berguna untuk merender template decrypt.html sambil membawa result dan error ke template untuk ditampilkan ke user. Selanjutnya menjalankan server flash. Ini berguna untuk memberitahu bagian untuk menjalankan server flash. If underscore name sama dengan underscore sama ini berguna menjalankan server hingga kan lengkap di browser. Baik, saya kembalikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami akan langsung mengimplementasikan pada aplikasi yang sudah kami buat. Nah, di sini kita bisa memilih enkripsi dan deskripsi. Yang pertama, kita enkripsi terlebih dahulu. Kita ambil contoh plain text-nya dengan kata iya. Lalu, kita klik tombol enkripsi, maka akan keluar hasilnya. Jika kita memasukkan plain text-nya iya, maka hasilnya Z, K, 3B, kuantum K-nya 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Lalu balik lagi ke dashboard, kita pilih deskripsi. Kita masukkan kode hasil enkripsi sebelumnya. Dan memasukkan kuantum key-nya sama seperti sebelumnya. Klik tombol deskripsi, maka akan muncul teks yang semula kita gunakan sebagai plain text-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sekian hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.